Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang biaya produksi dan laporan harga pokok produksi yang beranggotakan Ending Wijase, Suci Anggraini, Intan Puput Puspitasari, dan Anissa Aprilia. Yang pertama yaitu biaya produksi. Pengertian dari biaya produksi yaitu biaya yang terjadi dalam fungsi produksi. Sedangkan fungsi produksi yaitu fungsi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ada 3 unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama atau prime cost. Biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik disebut biaya konversi atau conversion cost. Biaya bahan baku. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke barang jadi. Contohnya, kayu untuk pembuatan perabotan, kain untuk membuat baju, dan kulit untuk pembuatan sepatu. Biaya bahan baku langsung adalah biaya untuk bahan baku langsung yang dipakai. Misalnya, pembelian bahan baku langsung sebanyak 1000 kg dengan harga 5.000 per kilogram. Jika bahan baku langsung yang dipakai sebanyak 800 kg, biaya bahan baku langsungnya sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 1 juta rupiah merupakan nilai persediaan bahan baku langsung akhir. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung. Bahan baku yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk. Penelusuran ini memerlukan biaya mahal dan hasilnya belum tentu akurat. Contoh bahan baku tidak langsung adalah bahan penolong seperti paku yang dipakai untuk pembuatan perabot serta benang untuk pembuatan baju dan sepatu. Biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya untuk bahan baku tidak langsung yang dipakai. Biasanya langsung diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik. Percatatan persediaan bahan baku langsung. 1. Sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, persediaan bahan baku langsung berubah setiap kali terjadi transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku langsung, sehingga saldonya dapat diketahui setiap saat. 2. Sistem fisik. Dalam sistem fisik, saldo persediaan bahan baku langsung tidak berubah selama periode akuntansi. Perubahan saldo persediaan bahan baku langsung baru terjadi pada akhir periode melalui jurnal penyesuaian berdasarkan hasil cek fisik persediaan pada akhir periode. Biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerjanya. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Jika dikaitkan dengan konsep biaya langsung, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat secara mudah akurat ditelusuri ke barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Tenaga kerja langsung atau direct labor adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Misalnya, upahnya 50.000 per unit atau 5.000 per jam. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi yang mampu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang termasuk dalam biaya ini adalah gaji atau upah yang dibayarkan kepada buruh pabrik dan biaya lembur atau overtime. Manfaat menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. 1. Dapat melakukan pembatasan biaya tenaga kerja. 2. Bisa lebih efektif dalam menetapkan besaran biaya. 3. Dapat mengawasi dan mengurangi resiko kerugian. 4. Dapat menghitung harga pokok produksi secara cepat. Perhitungan biaya. Biaya tenaga kerja langsung adalah hasil perkalian dari total jam kerja dikali tingkat upah tenaga kerja. Tips dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu 1. Melakukan pencarian tenaga kerja secara profesional. 2. Mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja. 3. Menjalankan pelatihan bagi tenaga kerja baru. 4. Menetapkan besarnya gaji dan upah kepada karyawan. Dan yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam setiap departemen pekerjaan yang dilakukan karyawan. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Rumus tarif biaya overhead pabrik yaitu
Tarif biaya overhead pabrik sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dibagi dasar pembebanan. Dua dasar dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke produk, yaitu 1. Dasar unit atau volume atau unit or volume basis. Dasar unit atau unit basis yang disebut juga unit driver mengasumsikan bahwa biaya overhead pabrik memiliki hubungan langsung dengan unit yang dihasilkan. 2. Dasar non-unit atau aktivitas atau non-unit basis. Dasar non-unit yang disebut juga dengan non-unit driver digunakan karena tidak semua biaya overhead pabrik berubah akibat perubahan unit yang dihasilkan. Rumus biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pabrik yaitu biaya overhead pabrik sama dengan kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP atau tarif biaya overhead pabrik. Arus biaya produksi. Pencatatan biaya produksi terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Mencatat biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, mencatat barang jadi. Yang ketiga, mencatat penjualan produk dan mencatat harga pokok penjualan. Kemudian, laporan harga pokok produksi dan hubungannya dengan laporan laba rugi, yaitu laporan harga pokok produksi dibuat untuk perusahaan yang menggunakan sistem fisik. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual untuk pencatatan persediaannya, perusahaan tidak perlu menyusun laporan harga pokok produksi atau cost of goods manufactural statement, karena saat barang selesai diproduksi, harga pokoknya langsung dihitung dengan mendebit persediaan barang jadi dan mengkredit persediaan barang dalam proses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.